Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging ayam, daging sapi. Yang habis kondangan makan deh. Yang jawab salam semoga masuk sorga. Alhamdulillah gak ada yang protes. Biasanya padanya gak nyambung ya Bu ya? Gak apa-apa kan, yang penting doanya. Doanya masuk amin ya robbal. Namanya juga ceramah sambil ngantuk. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam semoga bisa berangkat haji. Balik lagi ke tanah air dengan selamat. Amin ya robbal. Daun salam, sayur kentang. Yang jawab salam semoga pada lunas hutang. Termasuk yang ngomong. Amin Allahumma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma. Sehat ibu semua? Bahagia? Siapa yang pengen bahagia? Acungkan tangan kanannya. Siapa yang pengen bahagia? Mana? Coba siapa yang pengen bahagia? Salah ngacung, salah loh. Wih, ini buat pengantin Pak. Yo ngacung tangan kanan, siapa yang pengen bahagia? Berarti ibu belum bahagia. Karena baru mau pengen. Ada hari ini orang yang paling bahagia. Siapa namanya? Walah, mana orangnya? Orangnya nyempot di sono. Waduh, bahagia sumringah. Beda yang biasanya nengkurepin bantal guling. Ntar malam bergerak. Masya Allah. Ini makanya saya bingung, ini ceramah apa nih Bu? Pernikahan apa tawakufan ini? Ya namanya juga Ustadz ngantuk. Kemana BG nyampenya ya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama yang paling utama, tadi udah bener setelannya. Jangan dirubah-rubah nih mic-nya ya. Yang paling utama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sadar enggak sih kalau kita ini banyak diberikan nikmat oleh Allah? Dari nikmat yang katanya kecil sampai nikmat yang paling besar. Kalau kata saya mah enggak ada nikmat kecil tuh. Betul apa enggak? Apa sih yang ibu anggap sebagai nikmat kecil? Mungkin berkedip ibu anggap kecil. Bernapas ibu anggap kecil. Betul? Kemudian jari-jari bergerak ini mungkin dianggap nikmat kecil. Bagi saya tidak ada nikmat Allah yang nilainya kecil. Karena nikmat kalaupun kita anggap kecil, kalau sudah diambil oleh Allah baru tahu rasa. Betul apa enggak? Jangan jauh-jauh. Ibu bisa ngunyah makanan itu nikmat loh Bu. Bener enggak? Coba ibu mangap terus. Enak gak? Makan langsung dimasukin ke dalam.
Nggak usah dikunyah, langsung masuk. Itu nikmat kalau ibu diberikan mulut mangap terus. Kira-kira enak apa enggak? Berarti ngunyah makanan juga termasuk nikmat apa enggak? Udah berapa dus yang ibu makan hari ini? Baru 1, bunda bagiin lagi. Karena kalau ibu-ibu mah ngaji tuh geganyem. Ya Allah, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ngaji jaim. Ditanya aja nggak jawab, bener nggak? Sok-sokan berwibawa. Padahal pikirannya ruwet. Diomelin bini mulu di rumah. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Jadi ada nggak nikmat kecil tuh, ada nggak? Nggak ada, semua nikmat berharga. Semua karunia Allah itu bernilai. Tidak ada satupun karunia Allah yang tidak bernilai bagi kita semua. Betul? Berkedip saja nikmat. Ibu bisa ngedip begini nih, nikmat. Kadang berkedip cuman hanya berkedip. Tapi berkedip bisa jadi sebagai sebuah isyarat. Betul apa enggak? Kedip gini tuh ting ting. Beda maknanya. Apalagi ntar Bunda Imas sambil berkedip sambil berdehem. Ya Bunda. Ya sekarang mah ini roasting Bunda Imas aja lah. Ya. Ya orang yang vibes-nya lagi bahagia, biar kita nular bahagia, betul apa enggak, Bu? Lah kita bahas tawakuf ngapain? Ntar juga ngaji lagi, bener enggak, Bu? Bohongan tawakuf tuh. Seremonial. Ya, intinya mah ya pengen kumpul doang sama makan-makan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bernilai kecil, semuanya nikmat berharga, betul Ibu? Ibu bisa tidur sampai ngorok itu nikmat. Orang mah banyak yang tidak bisa tidur, Ibu, gulang-guling hese sare. Kalau kata orang Sunda, gulang-guling hese sare. Ketap-ketip ngelihat atap kamarnya. Itu kenapa? Karena stres. Burnout. Apa burnout? Burnout itu stres yang bertumpuk, belum selesai ditumpuk lagi sama stres yang lain. Ada di sini yang burnout. Normal semua kan? Normal kan? Tidur ngorok semua kan Ibu? Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngitung nikmat mah tidak akan pernah terhitung. Maka Allah bertanya di dalam surat Ar-Rahman. Bukan 1 kali, bukan 2 kali. Tapi bertanya sampai berapa kali, Bu? 31. Gimana bunyinya? 1, 2, 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gening apal ayatnya mah. Apa artinya? Maka nikmat yang mana yang kau dos? Dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki yang cantengan, itu isinya nikmat Allah. Ada yang cantengan, ada? Cantengan itu gatel-gatel enak. Diselentikin itu tambah enak. Ibu, saya kasih tahu, obat cantengan itu minyak tanah yang ada di dalam kompor. Sekarang kan udah nggak ada ya. Itu obatnya, Ibu tarik pakai sedotan, Ibu tetesin di jempol, sembuh besok. Bener kan Bu? Ibu berarti umurnya sekitar. Karena obat tradisional itu digunakan pertengahan abad 19. Jadi Ibu yang tahu obatnya itu berarti umurnya sekitar berapa gitu kira-kira. Masya Allah. Jadi nggak ada nikmat Allah yang kecil, semua isinya nikmat besar. Dan Allah tanya dalam surat Ar-Rahman, nikmat yang mana yang kau dustakan? Betul Ibu? Banyak kan nikmat Allah? Kita hidup enak apa enggak? Banyak sakitnya apa banyak sehatnya? Banyak kenyangnya apa banyak laparnya? Banyak pusingnya apa banyak bahagianya? Alhamdulillah. Sampai ngos-ngosan kita. Ya, solawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semoga kita semua yang kerudung apa saja diaku sebagai umatnya. Enggak beda-bedain kerudung, enggak beda-bedain merek baju. Betul?
Ada di sini bajunya yang Al-Hikmah atau Hikmat ada? Saya tahu harganya 1.200.000. Abaya. Ada yang Rabana. Rabana mah tadi tangtung-tangtung tuh ya. Ada yang Rabani, El Jata, Hammer tasnya ada, GC ada GC. Masya Allah. Saya semuanya punya di rumah. Jualan online. Semoga kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kebingungan saya ceramah pada hari ini. Melihat Bunda Imas di depan saya seolah-olah pengen membahas tentang pernikahan. Yang tadinya judulnya tawakupan jadi otak saya teracuni. Karena dari pagi nongkrong di sini itu nungguin pengantin. Ya, udah tawakupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jalasa fi majlisil ulama, barang siapa yang duduk di tempat di mana dibahas tentang ilmu, di mana orang-orang itu dekat dengan ulama, maka orang tersebut akan diberikan pahala lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 roh. Pernah ibu 1000 rakaat? Begini pernah? Berapa sholat paling banyak? 23 Pak Ustadz, tarawehan itu aja nawar. Kadang pertengahan kita kabur, bener gak? 23 udah paling mentok, apalagi 1000. Siapa yang sholatnya 1000 rakaat? Yang terkenal adalah Ali Zainal Abidin. Kalau sholat 1000 rakaat itu nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kapan nyari duitnya, bener nggak? Apalagi suaminya lagi sholat ditendang sama bininya, nyari duit. Lu sujud mulu kagak bakal ada duitnya, bener nggak bu? Makanya kalau orang nggak ngerti itu dia juga lagi ikhtiar sebenarnya mah ngorok-ngorok gerangitnya Allah. Sedang meminta kepada Allah, tapi emang jangan diem di mihrab mulu jadi cowok. Jangan diam di kamar terus jadi laki. Kenapa? Karena sahabat Umar pun tidak suka. Ketika ada seorang pemuda ngajogrok gue di musola wiridan aja baca Quran. Sama sahabat Umar diperhatiin, engkau lagi ngapain? Ini sedang berdoa kepada Allah meminta rizki. Kata sahabat Umar, wallahu la yanzilu dhahaba minas sama. Allah tidak menurunkan emas dari gawe. Jadi apa saja terserah. Bisnis, mau dagang es keliling, nggak apa-apa. Apalagi dagang di tengah-tengah pengajian, insya Allah berkah. Bener nggak? Es, langsung jadi orang kaya. Alhamdulillah. Rezeki Allah yang atur. Rezeki Allah yang tentukan. Kita sebagai umat manusia hanya menjalankan. Maka orang yang sedang menuntut ilmu duduk ibu sambil ini persis seperti ini nih. Persis seperti ini. La yamassu qalaman wala yaktubu kitabatan. Orang-orangnya enggak pegang pulpen. Orang-orangnya enggak nulis catatan apa-apa. Persis hari ini. Emang ada orang ngaji di Bekasi bawa pulpen, bawa buku? Kagak ada. Kesemutan tangannya. Giliran ngambil makanan aja. Ya bu ya. Nulis hoream amat. Padahal beli buku cuma 5.000 perak, pulpen aja 2.500 ada, bener gak bu? Modal ngaji mendingan jiping. Apa tuh jiping? Ngaji kuwi, makanya heran nanti di akhir zaman banyak orang yang masuk surga cuman kupingnya doang. Tapi begitu ngantuk, yang ngaji bukan kupingnya, matanya pun kalau kupingnya sudah tertutup, matanya tertutup, semuanya off. Maka yang masuk surga mana? Ketika ditanya oleh Allah, kamu ngaji enggak? Ngaji ya Allah. Mana buktinya? Mata saya melihat Al-Quran. Enggak, mata kamu ngantuk. Kuping saya mendengarkan ceramah ya Allah. Enggak juga, kuping kamu juga ketutup ketika mata kamu tertutup. Maka yang dihisap masuk surga kebanyakan pantatnya doang. Karena masih duduk di majelis. Berhubung di surga kalau cuman pantat doang gak pantas, akhirnya ikut juga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Alhamdulillah. Itu majelis ilmu, saking murahnya Allah.
Orang yang hadir di majelis ilmu wala yamassu qalaman wala yaktubu kitabatan, orangnya enggak nulis, enggak ngapa-ngapain, enggak guanyom bae. Tetap dapat pahala sebagaimana orang yang sholat 1000 rakaat. Asik enggak majelis ilmu? Enak enggak, Bu? Apalagi enggak modal apa-apa. Ya patungan lah 20.000 minimal. Dapat kotakan tadi tuh. Isinya kacang, kue lapis. Tadi saya buka. Lontong bener, Bu. Tapi akunya nggak ada. Kelolodan dah. Ibu nggak modal apa-apa ngaji. Cuman duduk doang jiping aja itu sudah mendapatkan pahala sebagaimana orang sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, orang itu diberikan pahala sebagaimana orang yang menengok 1000 orang sakit. Dan keutamaan orang yang nengok orang sakit itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk amalan yang dicintai oleh malaikat Jibril di hadapan Allah kepada manusia, yaitu orang yang nengok orang yang sedang sakit. Kalau Bu bayangin, Bu, ada orang 1000 orang sakit kita tengokin. Pernah enggak Ibu masuk ke Kartika Husada? Assalamualaikum Pak, sakit apa? Satu ya. Pindah lagi Pak, sakit apa? Sampai 1000. Dan bayangkan kalau satu orang sakit kita beliin jeruk 1 kilo. Ibu harus beri jeruk berapa kilo? 1000 pakai kontainer Ibu. Tapi Ibu diem aja. Ini aja. 1000 kilo Ibu sudah berikan kepada orang sakit. Gak modal. Cuman gitu doang. Ya cuman angguk-angguk kepala. Maka majelis ilmu itu adalah majelis yang paling mulia. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, lil ulama'i darajatun, bagi ulama, bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang berilmu itu punya 500 tingkatan dibanding orang yang beriman. Orang yang beriman masih kalah derajatnya dengan orang yang berilmu. Kenapa? Allah tanya di dalam Al-Quran. Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti? Jauh kehidupannya, Bu. Saya contohkan. Waktu itu musim hujan sampai sekarang sih. Ya Bunda Imas, makanya dipilihlah bulan ini. Agar sengaja pisan ya. Waktu itu hujan deras, ada 2 orang yang naik motor, yang satu sering ngaji, yang satu nggak pernah. Beda, lihat bedanya. Ada masjid kita berteduh, yang satu masuk masjid, yang satunya juga masuk masjid. Karena yang satu suka ngaji, begitu masuk masjid dia ambil air wudhu, yang satunya nyalain udud. Beda apa enggak? Beda. Setelah berwudu orang yang suka ngaji ini, dia masuk ke dalam masjid, dia doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. 2-0 pahalanya dengan orang yang tidak berilmu. Begitu masuk ke dalam masjid, dia niat nawaitul i'tikafa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selama durasi dia berada di dalam masjid, dia diberikan argo pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia 1 jam diam di masjid, selama 1 jam itu bernilai pahala dari Allah. Yang satu karena tidak niat iktikaf, cuman niat menghindari hujan, maka yang didapat hanya kepulan rokok. Betul apa enggak? Sebelum dia duduk, dia sholat tahiyatul masjid, udah 4-0 itu pahalanya. Maka hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Beda. Maka ketika ada orang tidur zaman Rasul, kemudian ada orang yang sholat jungkal, itu setan nongkrong aja di pintu. Kata Nabi, Tan lagi ngapain? Lagi nontonin orang sholat. Loh kok nggak digodain? Ngapain digodain? Sholatnya aja salah. Setan nonton doang, Bu. Dan sekarang setan udah malu menampakkan diri. Kenapa? Karena manusia udah lebih kejam daripada setan. Bener nggak? Pernah Ibu dengar cerita di dalam Al-Quran setan memperkosa anaknya? Tapi kelakuan manusia memperkosa anaknya sendiri. Na'udzubillah min. Pernah Ibu mendengar setan mencekik orang tuanya? Gak ada di Quran dan di hadis. Tapi manusia melakukan hal itu. Maka setan udah insecure. Apa insecure? Apa yang muncrat?
Minder sama manusia, kok kelakuan manusia begini, gua jahat sejahat-jahatnya gak pernah melakukan kejahatan seperti ini. Tapi manusia kok tega. Bener apa enggak Bu? Setan sama saudaranya mah akur Bu. Manusia banyak yang gak akur. Bener enggak? Aduh, liar ya. Itu problematik bagi umat manusia. Maka orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Derajatnya jauh. Bahkan dikatakan 500 derajat dibanding orang yang beriman. Iman pasti berilmu kan Ustaz? Tidak, tentu orang yang beriman itu berilmu. Betul Bu? Ya wis percaya aja yang penting. Padahal gak ngerti. Maka ketika zaman Nabi ada orang yang tidur dan ada orang yang sholat. Setan cuma nonton. Nabi bertanya, kenapa engkau tidak goda itu orang yang sholat? Karena sholatnya aja sah. Bu, niatnya wudhu ketika kapan nih Bu? Yuk ngaji nih. Ceritanya ngaji. Ibu, niatnya wudhu kapan? Basuh muka. Ada yang lagi basuh tangan ada? Cung yang niatnya ketika basuh tangan. Cung yang niatnya ketika basuh wajah. Sedikit banget. Cung yang gak niat sama sekali. Hah? Itu 70% orang jawab niatnya wudhu kapan? Ketika basuh ketika mulai nggosokin telapak tangan. Kalau wudhunya salah berarti sah atau tidak? Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah berarti sholatnya sah atau enggak? Terus dia umroh. Dia enggak tahu tata cara wudhu, dari satu bab saja tidak dipahami, maka fatal semua amal ibadahnya. Na'udzubillah min. Satu bab wudhu enggak paham, fatal semuanya Ibu, betul? Karena tawaf membutuhkan toharoh, betul? Kalau ketika dia sebelum tawaf wudhunya salah, bagaimana dengan tawafnya? Apakah tawafnya sah? Tidak sah. Kelihatannya aja ibadah tapi ternyata mardudatun la tuqbalu, tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ilmu. Ibu baca Quran bisa ngaberebed. Tahu ngaberebed enggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Bisa baca dengan lancar, tapi apakah benar di sana ada mura'atul harfi, ada mura'atul sifat, ada mura'atul kalimat? Ada enggak? Kalau tidak ada, berarti bacaan Quran Ibu rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang gemar baca Quran, tapi Quran melaknat dirinya. Na'udzubillah min. Maka kudu dibekelin dengan abis tawakupan jangan bubar. Tetap ngaji, apalagi mau memasuki bulan suci Ramadan, jangan terputus thalabul ilmi, kan banyak media sosial. Ibu di sini punya TikTok semua apa enggak? Punya? Jangan malu-malu jawab. Saya juga punya. Nanti pokoknya setelah pulang dari sini follower saya harus nambah 200. Kalau enggak berarti Ibu dosa besar semuanya. Ya Allah ya Karim, dari satu bab yang tidak kita pahami, maka fatal semua ibadah yang kita lakukan. Betul apa enggak Bu? Ada seorang anak muda Bu, sudah balik, dia sudah pernah mimpi basah. Karena dia tidak dititipkan kepada ustadz, dia tidak pernah diajarkan untuk mengaji, dia tidak diajarkan syariat dan ilmu fikih. Maka ketika dia mimpi basah, mandi asal mandi dan dia asal keramas saja, tidak niat dan tata caranya salah. Bagaimana itu orang itu? Orang tersebut sepanjang hidupnya dalam keadaan junub. Kalau orang junub masuk masjid haram. Diam di masjid haram, sholat haram, tawaf haram, nginjek masjidil haram haram. Kelihatan orang saja beribadah, tapi kalau dia tubuhnya masih dalam keadaan hadas besar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman gara-gara enggak paham bab mandi cek anak ibu. Yang bujangan, nak kamu sudah bisa mandi junub enggak? Oh gampang Bu, yang dikeramas itu kan salah. Kalau ibu tidak bisa mengajarkannya, titipkan kepada ustadz-ustadz, titipkan kepada para ulama, suruh datang, dorong, tendang kalau bisa. Suruh datang ke majelis taklim, karena ilmu adalah tonggak utama dari diterimanya amal seseorang di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tuh ilmu ya Bu ya. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu. Beda orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti. Akhirnya ketika setan mengatakan, orang sholatnya juga salah, ngapain saya goda, ibadahnya sudah tidak diterima oleh Allah. Maka saya lebih takut orang yang sedang tidur. Nabi nanya, kenapa engkau lebih takut orang yang tidur? Saya takut orang yang tidur itu bangun, lalu dia mengajarkan ilmu kepada orang yang sholat itu. Jadi dua-duanya punya ilmu. Ini sedang tidak membandingkan antara sholat dengan tidur, Bu. Jadi dalilnya orang alim tuh gitu yang suka molor tuh ya. Molor baik kiai umpama. Atau ustadz tuh molor aja. Tidurnya ustadz sama tidurnya orang awam beda. Kenapa? Orang awam mah sholat aja gak diterima sama Allah. Kita mah tidur aja pahalanya banyak. Emang benar. Makanya ustadz banyak kan tidur baik. Ya Bu ya, sarungan terus. Anaknya banyak. Ya Bu ya, apalagi musim corona. Alhamdulillah negatif, tapi istri positif terus. Tiap tahun. Masya Allah. Itu pentingnya ilmu Ibu. Satu bab yang kita tidak pahami merusak bab-bab yang lain. Betul apa enggak? Maka ngaji itu bukan hanya diwajibkan oleh Rasul. Bahkan Rasul menyetarakan itu orang yang berjihad, berperang di jalan Allah dengan orang yang sedang menuntut ilmu. Ketika para sahabat semua terjun ke medan perang, lalu Allah katakan falaula nafaro, seandainya semua berangkat untuk ke medan perang, maka siapa yang akan menuntut ilmu? Separuh perang, separohnya belajar. Kalau semuanya perang, nanti Islam cuman agama perang, tidak ada orang alimnya, tidak ada orang berilmunya, maka Islam hanya menjadi agama pedang. Sementara Islam itu adalah agama ilmu pengetahuan. Maka Ibu alhamdulillah dikumpulkan dalam circle yang baik, dikumpulkan dalam komunitas yang baik. Semoga wafatnya pun dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Lalu Rasulullah menambahkan, orang yang sedang duduk di majelis ilmu itu bagaikan orang mengantarkan 1000 jenazah. 3 kali lipat ya Bu. Tadi pertama apa Bu? Kayak orang yang sholat 1000 rakaat. Yang kedua kayak orang nengokin 1000 orang sakit. Yang ketiga kata Nabi ditambahin lagi bonusnya seperti orang yang mengantarkan 1000 jenazah. Ibu tahu pahala kita nyolatin 1 jenazah? Berapa pahalanya? Kita nyolatin 1 jenazah tuh pahalanya berapa kata Nabi? Orang yang menyolati 1 jenazah pahalanya itu 2 kali gunung Uhud minad dahabi berupa emas. Kalau ada 1000 mayat ibu sholatin 1000 mayat berapa gunung Uhud? Ayo hitung. Kalau 1 mayat kita ikut sholat di sana 2000 gunung Uhud berupa emas. Kalau ada 1000 mayat berapa? 2000 gunung Uhud berupa emas. Untung pahala gak kelihatan. Bener apa enggak Bu? Coba kalau pahala itu berwujud dan kelihatan, ibu pasti rajin sholat mayat. Karena setiap pulang bawa 2000 gunung emas. Nyewa kontainer siapa ibu? Mau nyewa truknya siapa tuh? Naronya di mana? 2000 gunung Uhud berupa emas. Ibu sudah kaya raya. Jangankan 2000 gunung Uhud ibu, sebatang emas aja ibu udah seneng. Betul apa enggak? Mana emasnya ibu? Enggak punya. Ya Allah ya Karim. Minta sama Allah ya Bu ya. Jangan minta sama suami. Suami mah gak punya apa. Ibu gak punya beras minta sama. Allah gak punya duit minta sama. Pengen punya emas minta sama. Tapi di samping kuping suami. Ya Allah. Udah bertahun-tahun nikah belum punya emas. Kata suaminya amin. Dah besok ke toko Sugeng. Langsung diantar ke pasar mini. Asal jangan hari Jumat. Karena hari Jumat tuh tutup. Tahu bahaya. Ya suka belanja emas, suka jual juga sih.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar pahala orang yang sedang menuntut ilmu, bahkan kata Nabi, selama orang itu berada di dalam majelis ilmu, selama itu malaikat Jibril mengayomi dengan sayapnya dan tidak henti-hentinya malaikat Jibril beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa orang yang hadir di majelis ilmu ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Bahkan hadis yang lain mengatakan barang siapa yang mau berangkat tolabul ilmi, siapa yang ingin menuntut ilmu, dia dosanya sudah dihapus oleh Allah qabla ayyahtua, sebelum dia melangkahkan ibu baru pakai kerudung lagi ngaca. Mau kemana mah? Mau tolabul ilmi. Mau ngaji. Ibu pakai kerudung tuh sambil ditiup-tiup kan. Gini-gini. Ada yang masih begitu ibu. Pakai spray lah. Langsung keras. Ibu. Biar apa? Biar simetris. Ibu baru pakai kerudung, pakai lipen. Udah dikacain dari belakang. Sampai depan, sampai pinggir. Dan itulah perempuan. Karena bahasa Arabnya perempuan tuh mar'atun. Kalau diganti harokatnya depannya jadi kasroh mir'atun. Cuman beda harokat, udah beda arti tapi nyambung. Perempuan bahasa Arabnya mar'atun, cermin bahasa Arabnya mir'atun. Maka perempuan tidak jauh dari cermin. Bener ibu? Sadar? Ngerasa? Di rumah ngaca, bener? Mau naik motor ngaca lagi di spion, bener? Turun dari motor spionnya dibengkokin lagi ngaca lagi, benar. Habis duduk di sini ngaca lagi pakai kamera HP ngaca, beja ngaca. Karena itu kodrat perempuan mar'atun dengan mir'atun dekatan itu kosakatanya dan memang semakna dengan kejadian yang nyata. Kalau laki-laki bahasa Arabnya rojulun, diganti harokatnya jadi kasroh rijlun jadinya kaki. Maka laki-laki kudu banyak jalan. Kudu banyak keluar Ngapain keluar rumah? Nyari ganti. Nyari rezeki. Itulah kodrat laki. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa bebenangan nuntut ilmu? Apa yang didapat setelah nuntut ilmu? Kalau ibu sebagai seorang perempuan pasti harusnya mesti tambah solehah. Ya bu ya, masa ibu-ibu majelis taklim suka ngebentak-bentak suami? Ada. Ngajinya rajin, tapi tiap hari bentak-bentak suami ada. Naudzubillah. Kalau kesal, jangan diteriakin bu, jangan dibentak, bantak aja pakai gelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin rafa'at sautaha fauqa sauti jaujiha la'anat kullu syai'in tala'at alaihi asyamsu. Baru ngapalin tadi. Barang siapa perempuan yang berani mengangkat suaranya. Ini mana Bunda Imas nih? Pengantin nih. Oh ke dalam, lagi biarin bu, lagi mendung soalnya nih. Dingin katanya. Ya bu, ini udah asar ya? Udah kedengeran. Wah ya Allah ya Rabbi, udah asar nih. Udah satu lagi, ya udah asar. Udah ada. Ya bu, siapa seorang perempuan yang berani membentak suaminya, maka la'anat kullu syai'in tala'at alaihi asyamsu, semua benda yang terkena sinar matahari akan melaknat orang tersebut. Na'udzubillah min, udah asar. Bu, laki-laki yang sering dibentak sama bininya, mukanya pasti jadi culun. Dan yang rugi ibu juga. Kalau perempuan sering membentak suaminya, muka suaminya jadi culun, maka rezekinya jadi sempit. Karena culun mukanya. Mau dikasih proyek 2 miliar orang gak percaya ya bu ya. Jadi jangan suka bentak-bentak
suami. Apa perolehan dari ibu ngaji selama ini? Yang jelas ibu harus naik grafiknya, semakin soleha, semakin soleha, semakin soleha. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sebenarnya pengen panjang, ada 3 poin yang saya tinggalkan, tapi mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan. Amin ya robbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bang Mamat jualan coklat, Bang Mandra jual srikaya. Barang siapa hidupnya taat, nanti mati masuk sorga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Lullah. Kuntilanak naik sepeda, Bang Mamat jualan bubur. Barang siapa yang lihat saya, nanti malam gak bisa tidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Burung jalak, burung merpati, burung gagak, burung nuri, burung perkutut, burung raja wali, itu semua nama-nama burung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala wasyafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ilahana ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amitna ala dinil Islam, ala dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semoga bubar dari tempat ini, ibu semuanya hidup dalam kebahagiaan, mati juga dalam ketenangan, hidup dalam keberkahan, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.